Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah teman-teman sekalian, pada kesempatan malam hari ini saya bisa kembali menjumpai teman-teman sekalian. Mudah-mudahan teman-teman sekalian, Bapak Ibu ya, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan lahir batin, sehingga kita bisa senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan maksimal. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin sedikit berbagi ya tentang pengalaman saya di dalam mengobati orang-orang yang memang terindikasi gangguan non medis. Jadi apapun kasusnya, apapun penyakitnya, saya selalu meruqyah ya, dan mencari apakah ada sisi non medisnya dalam masalah penyakit ini, gitu ya. Atau misalkan masalah rumah tangga, apakah dalam kekacauan, ketidakharmonisan rumah tangga ini ada campur tangan setan, gangguan jinnya atau tidak. Itu yang saya tekankan di dalam pengobatan. Adapun hal-hal yang terkait dengan medis, itu saya sarankan sinergi ya, tetap berjalan, doa berjalan, ruqyah berjalan, dan medis tetap berjalan. Jadi sinergi dan akan menghasilkan lebih baik hasilnya insya Allah. Nah, salah satu penyakit yang beberapa kali saya tanganin dan terindikasi dari gangguan jin adalah jerawat ya. Ini biasanya menimpa kaum hawa, para perempuan biasanya yang masih belia ya, baik yang sudah menikah ataupun yang belum menikah, terutama yang belum menikah atau sudah pernah menikah dan ingin menikah lagi tapi terhambat oleh jerawat sehingga tidak pede dan sebagainya. Ini setidaknya saya sudah meruqyah 5 atau 4 orang ya tentang jerawat ini, dan rata-rata ketika diruqyah bereaksi. Yang saya tanganin ini rata-rata reaksinya muntah, dan muntahnya banyak. Bisa berganti-ganti kresek gitu, ada yang 5-10 kresek muntahnya ketika dalam proses ruqyah. Ini menandakan ada sesuatu di badannya yang tidak nyaman dengan bacaan. Jadi kalau tidak ada apa-apa ya dibacakan biasa saja, adem-adem ya, tenang, nyaman. Tapi ketika dibacakan malah muntah, dibacakan malah pusing, sakit kepala, dibacakan merasa panas, berarti di badan kita ada sesuatu yang dia nggak nyaman dengan bacaan Al-Quran, dan itu harus dihilangkan, harus diusir ya. Nah, ini rata-rata yang keluhan jerawat ini ketika diruqyah muntahnya banyak, dan setelah itu berangsur-angsur jerawatnya hilang ya. Apalagi kalau disinergikan dengan pengobatan dokter ya, ke dokter kulit atau dokter yang menangani masalah jerawat gitu ya, itu akan lebih cepat kesembuhannya. Nah, ini biasanya dialamin oleh kaum hawa perempuan. Terus jerawatnya kadang mungkin timbul tenggelam, mungkin sudah berbulan-bulan hilang tapi tiba-tiba datang lagi ya. Terutama sekali biasanya datangnya di waktu haid, di waktu datang bulan ya. Tapi juga kalau jerawatnya ini dari gangguan jin, biasanya diikuti gejala-gejala yang lain seperti malas ya, untuk ibadah misalkan ya, atau rasa takut yang berlebihan, atau susah tidur gitu, atau mimpi-mimpi buruk, mimpi menakutkan, menyeramkan, menyedihkan, mimpi datang laki-laki, atau mimpi-mimpi yang lain yang dibuat kita tidak nyaman ya gitu. Nah, itu menandakan bahwa jerawatnya itu bukan medis semata, tapi ada gangguan jinnya. Ketika diruqyah bereaksi atau ketika ada gejala-gejala yang lain yang mengikutinya ya, dan ketika pengobatan dokter tidak mampu ya menyembuhkan secara wajar. Misalkan sewajarnya seharusnya ini berapa pekan udah sembuh, tapi dengan obat apapun tidak kunjung sembuh ya. Karena dalam medis pun itu ada takarannya ya. Kalau minum obat ini sekian pekan bakal sembuh, tapi ternyata prediksi dokter itu meleset dan di luar nalar. Nah, itu menandakan bahwa penyakitnya
yang jerawat ini bukan dari medis, tapi ada campur tangan non medis. Sebetulnya mau sakit apapun kalau diikuti dengan gejala-gejala yang tidak logis, gejala-gejala gangguan jin yang pernah saya sampaikan, itu tetap saja ke dokter iya, ke rumah sakit iya, di ruqyah pun iya. Jadi sinergi. Itu teman-teman sekalian, jadi kita harus senantiasa mewaspadai sakit apapun yang kita derita. Dan alhamdulillah yang masalah jerawat ini ada yang sampai sembuh, rata-rata ini sembuh ya, berkat izin Allah Subhanahu wa taala melalui ikhtiar ruqyah syar'iyyah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberikan kesehatan sehingga kita semua bisa senantiasa optimal di dalam taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.